Annyeonghaseyo Yorobun, balik lagi bersama saya Novel Fatihan Puspita. Nah teman-teman, di video kali ini masih membahas tentang audio accounting. Nah di part yang kali ini kita akan membahas tentang piutang dan utang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari piutang dan utang. Piutang adalah tagihan uang yang muncul akibat transaksi jual beli atau pemberian kredit dari pihak penjual, atau yang kita bisa sebut kreditur, kepada pihak pembeli, debitur. Piutang merupakan salah satu jenis aktiva lancar dalam neraca perusahaan. Piutang ini adalah uang yang harusnya kita terima tapi belum masuk ke kantong kita. Misalnya, kita jual barang atau jasa ke orang lain dan mereka belum bayar. Nah, uang yang mereka janji bakal bayar itu namanya piutang. Jadi, kalau ada piutang artinya kita yang punya hak untuk menerima uang tersebut. Utang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau perusahaan kepada pihak lain. Biasanya setelah meminjam uang atau barang dengan kesepakatan untuk mengembalikannya di masa depan. Nah, kalau ini kebalikannya dari piutang. Ini adalah uang yang kita pinjam atau yang harus kita bayar ke orang lain tapi belum kita lunasi. Misalnya, kita membeli barang tapi bayarnya nanti, atau kita pinjam uang sama orang lain. Itu semua masuknya ke utang. Jadi kalau ada utang berarti kita yang punya kewajiban buat bayar ke orang lain. Nah, sekarang kita akan bahas fitur piutang dan utang pada audio accounting. Untuk mengetahui fitur piutang, tentunya yang pertama kali harus menginput nama pelanggan, kemudian barang dan jasa. Nah, sebuah perusahaan mengakui adanya piutang karena mengeluarkan faktur penjualan kepada perusahaan lain. Untuk menginput faktur penjualan, caranya kalian tinggal klik menu accounting untuk menginput faktur penjualan. Untuk menginput faktur penjualan, caranya tinggal kalian klik menu customer. Nah, sebelumnya itu kalian harus mengisi produk apa yang dijual kepada pelanggan. Kita klik produk lalu klik new. Nah, untuk produknya di produk name kita bisa isi produk yang akan kita jual. Misalnya rak sepatu. Lalu ini ada can be sold dan can be purchased. Nah, kalau produknya jasa, kita hanya menceklis can be purchased saja. Kemudian produk tipenya disesuaikan. Di sini ada beberapa kriteria. Ada consumable yang artinya ini bisa dikonsumsi. Lalu ada service atau jasa, throwable product, barang di luar makanan. Kemudian combo, jadi combo itu ada jasanya, ada produk habis pakainya. Nah, lalu invoicing polisinya ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Jika ordered quantity, barang berkurang saat perusahaan lain akan mengorder pesanan kepada perusahaan kita. Jika delivered quantity, maka barang tersebut saat dikirimkan baru akan berkurang di sistem. Kemudian, sales price diisi dengan harga jual. Customer tax-nya diisi dengan persentase pajak barang atau jasa. Kemudian, cost-nya adalah HPP. Lalu, produk kategorinya bisa dipilih apakah sellable atau sellable. Ini akan tampil di inventory saja. Itu tampil di inventory saja. Kalau all sellable post itu akan tampil di post. Kemudian internal reference, barcode, produk template text ini disesuaikan kepada perusahaan masing-masing, bisa diisi, bisa tidak. Kemudian pada menu sales diisi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tidak diisi juga tidak apa-apa. Kemudian purchase juga sama, diisi jika barang tersebut dari vendor siapa. Misalnya dari vendor ABCD. Kalau barang tersebut bisa didapat dari mana saja, tidak usah diisi. Kemudian inventory di bagian logistik ini bisa diisi sesuai dengan deskripsi barang tersebut. Dan yang terakhir, ada menu accounting, hanya disesuaikan dengan penempatannya. Misalnya income account diisi dengan akun sales. Kemudian expense account diisi dengan cost of goods sold, atau yang bisa kita sebut COGS. Nah, jika sudah sesuai, kita bisa klik save. Untuk menginput pelanggan, kita akan mengklik menu customer, lalu klik customer, lalu new. Kemudian kalian juga bisa pilih pelanggan itu secara individual atau company. Kalian mengisi nama perusahaan, alamat perusahaan, kemudian teks, dan biasanya memakai NPWP. Fontnya, mobile, email, website diisi dan teks ini bisa disesuaikan. Kemudian pada menu sales dan forecast ini tidak wajib diisi, tapi jika memang ada data yang dimasukkan bisa disesuaikan.
Yang terpenting bisa mengisi payment terms atau payment method yang bisa disesuaikan. Payment follow up ini seperti email. Kemudian accounting itu seperti bank account yang dipergunakan pelanggan untuk membayar ke perusahaan internet. Notes ini catatan tambahan jika memang membutuhkan. Nah, jika sudah, klik save. Selanjutnya, perusahaan membuat faktur penjualan. Caranya sama, klik menu customer, lalu klik invoice, lalu klik new. Customer invoice bisa disesuaikan dengan yang ada di perusahaan. Voice date atau tanggal dikeluarkannya faktur. Kemudian, payment reference tidak wajib diisi. Due date adalah tanggal tenggat waktu pembayaran. Kemudian produknya diisi dengan produk yang sudah kalian input dan labelnya disesuaikan. Nah, itu dia semua tentang piutang dan utang. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.